Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang buku besar dan juga neraca saldo ya. Cuman sebelum menonton video ini, pastikan teman-teman sudah menonton part sebelumnya tentang persamaan dasar akuntansi dan juga konsep debit kredit dan kemudian tentang konsep tentang akun dan juga jurnal ya. Karena ini adalah kelanjutan dari part tersebut. Oke, kita mulai dari buku besar atau mungkin bahasa Inggrisnya itu adalah General Ledger. Kita lihat dari tutorial sebelumnya ya tentang General Journal atau jurnal umum, kita bisa lihat ada berbagai macam akun yang bercampur menjadi satu ya, seperti akun 1002, kemudian akun 3001. Ini semuanya tercampur menjadi satu buah jurnal atau disebut dengan jurnal umum. Nah, jurnal atau buku besar ini adalah bentuk yang kita sudah pecah-pecah ke masing-masing akun, yaitu seperti ini ya. Jadi misalkan untuk akun 1001 atau Bank ABCD itu kreditnya itu eh, angkanya ada di sini ada 100 juta, kemudian ada minus 5 juta atau debit 5 juta, dan kemudian di sini ada kredit 5 juta. Yang kalau kita susun bentuknya seperti ini. Di sini ada saldo akhir yang letaknya ada di kredit gitu ya, karena kan kas itu normal balance-nya atau saldo normalnya ada di kredit. Nah, bentuk T seperti ini disebut juga dengan T account ya. Ini salah satu bentuk yang memang cukup populer digunakan di akuntansi. Sorry, mungkin ini sedikit tertutup tadi ya. Oke, kita juga bisa kelompokkan untuk akun-akun lainnya ya, seperti persediaan makanan, kredit berapa, debit berapa. Dan di sini biasanya ditulis kredit itu CR dan debit itu DR ya. Kenapa DR saya juga nggak tahu ya. Harusnya kan DB gitu ya kalau di ini. Cuman itu yang nggak tahu lah historinya, teman-teman bisa cari sendiri. Kemudian ada modal di setor dan intinya dari buku besar ini kita memisahkan semua akun-akun ini gitu. Kenapa ini dipisahkan? Karena ini kita jadi dari sini kita bisa tahu ya, misalkan kas akhir dari bank itu kan 100 juta ditambah 5 juta dikurang 5 juta jadi sisa saldonya itu 100 juta misalkan. Atau persediaan makanan itu awalnya itu beli 20 juta minus 6 juta jadi sisa saldo persediaannya itu 14 juta dan seterusnya gitu. Ini sangat berguna dan inilah kenapa kita memisahkan akun-akun ini dari awal gitu. Oke, kemudian data-data buku besar ini dapat kita susun kembali nantinya menjadi laporan ya. Cuman sebelum itu ada baiknya teman-teman selalu mengecek bahwa bagian debit dan juga kredit dari semua akun ini nilainya harus sama kanan dan kiri gitu ya. Jadi di sini kita ambil nilainya ya, saldo-saldo akhir dari masing-masing akun ini kita masukkan ke sini. Jadi misalkan 1001 itu ada eh, bank gitu ya. Sorry ini harusnya 1001 ya. 1001 100 juta, 11.101 itu piutang 5 juta dan seterusnya. Pastikan lokasinya benar ya di normal balance-nya mereka. Dan jika dijumlahkan totalnya harus sama. Nah, ini neraca saldo namanya atau istilahnya itu trial balance. Jadi ini berfungsi untuk trial atau percobaan apakah kiri dan kanan itu sama. Dan perlu dipahami ya, nilai total dari neraca saldo ini tentunya berbeda dari nilai total dari si jurnal umum. Karena di sini itu kan sifatnya lebih ke transaksi debit kreditnya ya. Sedangkan di trial balance ini dia lebih menghitung ke semua akun-akunnya apakah sama gitu ya. Jadi ini berbeda sifatnya. Jadi kalau nilainya berbeda, jangan khawatir ini hanya berfungsi untuk mengetes apakah kanan dan kiri itu sudah balance atau belum. Kemudian dari data-data ini kan kita sudah kelompokkan ya, bank itu berapa, piutang berapa, dan lain sebagainya. Kita bisa sebar-sebar ke masing-masing laporan keuangan. Nah, ini mungkin laporan keuangan yang sudah kita sedikit
diperbarui ya. Jadi laporan keuangan itu harus memiliki yang namanya periode. Jadi misalkan Januari, Februari, per bulan itu. Atau mungkin kalau teman-teman itu industrinya per minggu boleh juga ya, minggu pertama, minggu kedua, atau bahkan kalau lebih panjang lagi itu per kuartal gitu, kuartal satu, kuartal 2. Atau mungkin untuk mau tutup buku itu misalkan ada tahun berapa gitu ya. Jadi ini range-nya ini sangat penting untuk dituliskan ya. Yang kebetulan yang kita bahas di sini adalah range untuk bulan Juli gitu. Pertama laporan laba rugi kita bisa dapatkan pendapatan penjualan ini dari sini ya. Penjualan, kemudian ada beban, eh, tentunya kita bisa cek di sini ada bebannya gitu ya, HPP dan seterusnya ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang pernah kita bahas sebelumnya di video yang sebelumnya ya. Kemudian di sini ada perubahan ekuitas, ini juga sama, modal awal 100 juta, tambah laba bersih dari sini itu 4 juta, ketemulah 104. Kemudian neraca arus kas, ini ada penerimaan kas dari pelanggan, ini berupa uang gitu ya. Kas masuk, kemudian DP kas keluar, kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasional, ini adalah 0 rupiah karena 5 juta dikurangi 5 juta. Kemudian arus investasi ini biasanya untuk pembelian bangunan atau mungkin untuk pembelian kendaraan operasional dan lain sebagainya. Ini kebetulan 0 ya di bulan Juli ini. Kemudian ada setoran modal pemilik 100 juta, ini maka arus kas dari aktivitas pendanaan itu 100 juta. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa eh, kasnya itu awalnya 100 juta, atau mungkin sorry awalnya itu 0 rupiah gitu ya, kemudian kenaikan kasnya sebesar 100 juta yaitu 0 ditambah 100 ini adalah 100 juta, maka kita bisa dapatkan saldo akhirnya sebesar 100 juta juga gitu. Ini lagi-lagi berbeda ya masing-masing laporan ini ya. Kita akan bahas di video lainnya bagaimana menafsirkan atau mungkin menggunakan laporan ini untuk keperluan pengambilan keputusan itu. Dan yang terakhir tentunya adalah neraca atau balance sheet. Di sini kita bisa masukkan aset kita apa aja berupa kas, piutang, dan persediaan. Dan kewajiban ada utang dan modal akhir yang jika dijumlahkan hasilnya harus sama bagian kanan dan kirinya. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Tentunya teman-teman harus coba sendiri dengan angka-angka yang teman-teman miliki. Karena lagi-lagi konsep-konsep ini akan selalu digunakan di sepanjang umur hidup perusahaan teman-teman ya. Dan mungkin di awal akan sedikit tidak intuitif ya karena tentang kredit, debit dan lain sebagainya. Cuman seiring berjalannya waktu teman-teman akan terbiasa, apalagi teman-teman menggunakan software gitu misalkan ya seperti Tensor Finance. Tentunya teman-teman tidak perlu menghafalkan satu persatu debit, kredit dan lain sebagainya. Semuanya sudah dibuat secara otomatis pada aplikasi tersebut. Tentunya bisa cek di link di deskripsi ya untuk mencoba aplikasi tersebut secara gratis yang tanpa batas waktu dan teman-teman tentunya ada berbagai limitasi seperti jumlah user dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Silakan teman-teman komentar di kolom komentar ya jika ada topik-topik yang ingin dibahas secara spesifik. Tentunya nanti kami akan fasilitasi jika banyak yang meminta gitu ya atau request. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.